Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hanifah Zahra, Marlinda Gandiha, dan Adila Solehah ingin mempresentasikan mengenai analisis brand awareness pada produk mie instan merek Indomie. Latar belakang, mie instan adalah produk yang saat ini banyak disukai oleh masyarakat dan di berbagai kalangan, karena kebutuhan manusia akan hal yang praktis dan mudah diolah. Menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan mie instan menjadi salah satu jenis makanan yang paling banyak diminati. Produk mie instan ini diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur. Produk Indomie mempunyai kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Industri mie instan merupakan salah satu bidang industri yang beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan sekitar 18,6%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang cukup besar untuk sebuah industri. Mie instan saat ini sudah menjadi pengganti makanan pokok bagi sebagian masyarakat, termasuk di Indonesia, karena kemudahan dalam penyajian rasa yang beragam serta harga yang murah menjadi salah satu alasan konsumen di tanah air. Berdasarkan data global demand for instant noodles, konsumsi mie instan terbesar di seluruh dunia pada 2017 dipegang oleh Cina atau Hong Kong mencapai 38,970 miliar bungkus, naik dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat tabel 1.1 konsumsi mie instan di dunia dalam miliaran porsi. Mie instan merek Indomie mempunyai citra merek yang menunjukkan sebuah persepsi konsumen terhadap merek yang terbentuk karena sebuah informasi dan pengalaman pembelian suatu merek. PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, memiliki orientasi pasar yang cukup luas. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Maka dari itu, perusahaan selalu mengembangkan citra yang positif untuk memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen, agar dapat menimbulkan minat beli yang tinggi. Begitu kuatnya citra merek Indomie sehingga sebagian besar masyarakat menganggap mayoritas mie instan itu adalah Indomie, dalam kurung top of mind 2019. Dapat dilihat tabel 1.2 Indonesia Top Brand Index 2019 kategori mie instan. Persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan tetap menjaga keberlangsungannya dengan cara mempertahankan pelanggannya. Dapat dilakukan dengan menanamkan persepsi subjektif kepada konsumen saat pengkonsumsian barang dan jasa, hingga konsumen berminat untuk melakukan pembelian ulang. Tujuan pembelian ulang merupakan suatu tingkat motivasional seorang konsumen untuk mengulangi perilaku pembelian pada suatu produk yang salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan merek dari suatu produk secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marlin. Rumusan masalah. Bagaimana brand awareness di berbagai kalangan masyarakat pada produk Indomie? 2. Bagaimana cara untuk meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat pada produk Indomie? 3. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang produk Indomie? Keempat, bagaimana cara produk Indomie mengembangkan produknya di saat persaingan mulai meningkat? Next. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana brand awareness di berbagai kalangan masyarakat pada produk Indomie. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat pada produk Indomie. Ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang produk Indomie. Untuk mengetahui produk Indomie. 4. Untuk mengetahui bagaimana produk Indomie mengembangkan produknya di saat persaingan mulai meningkat. Manfaat penelitian. Pertama, bagi penulis dapat memahami
dapat memahami, menambah wawasan mengenai brand awareness melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Bagi produsen, hasil penelitian dapat dijadikan suatu informasi dan bahan pertimbangan bagi produsen pada produk Indomie dalam usaha mengantisipasi kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam usaha peningkatan volume penjualan. Yang ketiga, bagi pembaca, untuk memberikan wawasan baru mengenai brand awareness dan juga menghasilkan penelitian, ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui 3 metode penelitian, yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Metode analis data. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti web, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan brand awareness pada produk Indomie. Definisi Indomie. Indomie merupakan merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood Indonesia. Indomie telah diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Di luar pabrik utama di Indonesia, Indomie telah diproduksi di negara sejak tahun 1995, di mana produk tersebut merupakan merek yang populer. Peranan dan kegunaan merek. Indomie berperan sebagai makanan pengganti apabila makanan utama belum tersedia. Indomie dapat dikonsumsi pada pagi hari, siang, atau malam hari. Bahkan Indomie pun dapat dikonsumsi saat ada acara berkumpul atau acara komunitas. Strategi merek. Merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi hal-hal tersebut yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lainnya. Beberapa kriteria dalam memilih dan merancang elemen-elemen merek untuk membangun brand equity, yaitu 1. Mudah diingat, 2. Memiliki arti tertentu, 3. Mengandung daya tarik secara estetika, 4. Dapat digunakan baik untuk kategori produk, lintas geografis, dan budaya segmen pasar. 5. Mudah diadaptasi dan fleksibel sepanjang waktu. 6. Terlindung secara hukum dan persaingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adila. Elemen-elemen brand equity atau dalam kurung ekuitas merek. Equity atau ekuitas berarti nilai. Nilai sebuah merek sebenarnya didapatkan dari kata-kata dan tindakan konsumennya. Bagi perusahaan, brand equity memiliki potensi untuk menambah nilai dengan 5 cara. 1. Brand equity memperkuat program memikat para konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. 2. Persepsi kualitas asosiasi merek dan nama yang terkenal dapat memberikan alasan untuk membeli dan dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. 3. Brand equity memungkinkan margin yang lebih tinggi dengan menjual produk pada harga optimum atau premium pricing dan mengurangi ketergantungan pada promosi. Brand equity dapat memberikan landasan pertumbuhan dengan melakukan perluasan merek. 5. Brand equity dapat memberi dorongan bagi saluran distribusi. Cara untuk membangun, mengukur, dan mengatur brand equity ada 3 perspektif. Yang pertama, customer base. Yang kedua, company base. Yang ketiga, financial base.
Selanjutnya, brand equity terdiri dari 4. Yang pertama, kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, asosiasi merek atau brand association. Yang ketiga, persepsi kualitas atau perceived quality. Yang keempat, loyalitas merek atau brand loyalty. Peranan brand equity. Brand equity adalah seperangkat aset atau kewajiban yang dimiliki nama, merek, atau simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai produk atau layanan. Brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Tingkat kesadaran merek terdiri atas 4, yaitu 1. Top of mind, 2. Brand recall, ketiga brand recognition, yang keempat unaware of brand. Profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya perusahaan yang berdiri pada 1990 ini bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Profil Indofood Center. Indofood merupakan salah satu perusahaan besar yang didirikan di Jakarta, dan juga Indofood memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Indofood menyediakan produk makanan, bumbu, makanan instan, makanan ringan, minuman yang sudah terjual di mana-mana. Dan produk yang paling laku keras penjualannya dari produk lain dan juga merupakan andalan dari Indofood adalah dalam meraup keuntungan ialah Indomie. Jam operasional perusahaan adalah jam buka setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu, jam operasional dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 sampai jam 17.00, kontak as, telepon 021 5795 8822. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.